Setuju ya. Saran saya jangan pilih PDIP. Karena itu sudah berat. PDIP itu sudah kadrun, saudara ya. Dalamnya itu sudah kadrun semua PDIP itu. Berat, berat. Memang sekarang ini Indonesia ini sedang krisis. Krisis. Berat sekali. Berat sekali. Makanya ya saya bilang, saya 2023 ini saya akan melakukan sekuat tenaga ya untuk menyampaikan suara kenabian. Ya, ada rencana demo-demo terus untuk pertama itu ya tangkap Panji Gumilang, itu satu ya. Yang kedua ya mau membubarkan Al Zaitun gitu. Nah, ini sepertinya ini kalau kita lihat ya, nasibnya Al Zaitun maupun Panji Gumilang ini di ujung tanduk. Alaihim itu bukan lagu ibadah, itu lagu kayak itu ya, sama saja kayak po ame-ame belalang kupu-kupu, nah kayak gitu sama itu loh. Sama. Iya. Itu nyanyian lagu rakyat yang tiap hari dinyanyikan. Ya, selamat malam Pastor Paul. Ya, malam. Ya. Jadi pada dasarnya saya setuju yang Pastor Paul katakan tadi ya. Nah, mungkin sebagai penegasan, rakyat Indonesia banyak yang bingung ketika NU dikritik oleh channel ini, oleh Pastor Paul Zhang, ternyata dia tidak sama pemahaman ideologi Islamnya itu sama dengan Gus Dur gitu. Begitu juga ya banyak orang terkecoh kayak saya ya. Saya lama-lama jadi berpikir saya simpatisan PDIP dari sejak saya memilih, begitu juga keluarga saya. Tapi begitu PDIP anti-Israel, saya jadi berpikir ulang. Jangan-jangan ada juga saya kena jebakan ya. Jadi dipikir Gus Dur itu Islam yang ya betul, Gus Dur itu adalah Islam yang berbeda ya, yang bisa membawa Indonesia ini maju ke depannya, bukan menjadi Afghanistan atau Pakistan. Nah, NU yang sekarang itu akan membawa ke sana. Dan itu Gus Dur tidak mau. Nah, jadi kita terkecoh oleh PDIP yang anti-Israel. Sebab bagaimana mungkin partai nasionalis ya, ideologi saya nasionalis, tiba-tiba anti-Israel. Lah yang ngebom Borobudur itu anti budaya Nusantara, anti-Israel. Itu udah pasti yang ngebom Borobudur tahun 1985 bulan Januari itu anti-Israel. Sama dengan ideologi PDIP. PDIP juga anti-nasionalis, anti budaya Nusantara. Jadi nggak benar kalau pilih PDIP. Ini saya ngomong begitu supaya keras ya. Jangan hanya ada seruan bahwa NU digolongkan sebagai anti Panji Gumilang, tapi juga disebutkan bahwa memang NU itu membawa radikalisme di Indonesia. Justru dia itu paling bahaya, orang NU itu. Dia itu menghajar Panji Gumilang, menghajar apologet, itu yang dilakukan oleh Mahfud MD. Karena kita pikir nasionalis. Diangkatlah oleh EDP, didukunglah oleh PDIP untuk menjadi Menko Polhukam, untuk menjadi Menteri Agama, untuk menjadi Wapres. Begitu di atas, dia hajar Panji Gumilang, dia hajar apologet yang mau memerdekakan Indonesia dari penjajahan ideologi kadrun. Ngomongnya aja teriak merdeka, 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 padahal masih dijajah ideologi kadrun. Nah, jadi saya hanya dari sisi nasional ya. Jadi memang Indonesia ini dalam kondisi sekarang ya. Kalau dibilang sama Gubernur Lemhanas ya, Andi Wijayanto ya. Kita ini Indonesia nanti kalau terjadi perang akan hanya menjadi pelanduk ya. Jadi sama seperti Jepang dulu. Jepang itu berperang pada Perang Dunia Kedua karena raw materialnya, maksudnya itu bahan bakar maupun besi, ya, biji besi itu di-stop sama Amerika. Akhirnya Jepang tidak punya pilihan lain kecuali menyerang Kalimantan untuk mengganti menyerang Indonesia juga dan negara-negara ASEAN lainnya
untuk mengganti raw material yang dikirim dari yang tadinya dikirim dari Amerika. Ya. Di Kalimantan kan ada Brunei itu kan, tambang minyak kan. Ya. Nah, nanti kita juga bakal begitu. Nah, mengapa Indonesia jadi terancam? Karena Indonesia anti-Israel. Kalau anti-Israel, bagaimana mungkin kita dibantu Amerika dan sekutunya, seperti Ukraina? Amerika punya program berbagi nuklir. Kalau negara anti-Israel, malah jangan-jangan benar-benar jadi pelanduk. Jadi anti-Israel, ideologi anti-Israel itu bukan sekedar istilahnya sekedar seperti jangan jadi Taliban, tapi juga menyelamatkan Indonesia. Supaya kalau kita, negara Indonesia, selain kita dikenal sebagai negara nasionalis, juga bukan negara anti-Israel. Jadi, dalam tanda petik negara nasionalis. Ya, negara nasionalis. Jadi 2024, PDIP masih saya minimal. Saya serukan di channel ini. Dia bukan partai nasionalis. Dia partai anti-Israel yang ideologinya sama dengan yang ngebom Borobudur tahun 1985. Jadi tidak mencintai budaya Nusantara. Itu buktinya. Jadi kalau dibilang PDIP partai nasionalis, jadi absurd buat saya. Untuk sekarang ya. Karena mendadak. Itu aja komentar Pak Surpa. Tapi saya setuju ya. Saran saya jangan pilih PDIP. Karena itu sudah berat. PDIP itu sudah kadrun, saudara ya. Dalamnya itu sudah kadrun semua PDIP itu. Berat. Memang sekarang ini Indonesia ini sedang krisis. Berat sekali. Makanya ya saya bilang, saya 2023 ini saya akan melakukan sekuat tenaga ya untuk menyampaikan suara kenabian. Setelah itu 2024 saya harus diam dan saya akan terus masuk dalam pengajaran. Mudah-mudahan ya. Sebentar tes suara dulu nih, Raja Uti. Asli, Pastor. Oke, asli. Oke, mau nyambung dulu atau mau nanti? Ya, boleh aja kalau misalkan ini. Oke, Raja Uti lalu Pak Gregorius ya, Amerika. Silakan. Oke, jadi gini Pastor, mungkin saya dari sudut pandang yang lain ya, dari sudut pandang pendidikan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya ada rencana demo-demo terus untuk pertama itu ya tangkap Panji Gumilang, itu satu ya. Yang kedua ya mau membubarkan Al Zaitun gitu. Nah, ini sepertinya ini kalau kita lihat ya, nasibnya Al Zaitun maupun Panji Gumilang ini di ujung tanduk. Kalau bagi orang-orang yang di luar itu, apapun motivasinya ya, apakah mau mengambil alih pesantrennya atau mau katakanlah mengambil alih asetnya, ya itu mereka punya motivasi masing-masing terserah gitu. Tetapi kalau saya lebih melihatnya dari sisi pendidikan begini Pak gitu. Kalau misalkan kita kembali ke undang-undang pendidikan, itu yang belajar di sana itu Pak Paul itu mungkin sekitar minimal 5-6 ribu, bahkan mungkin hampir 10 ribu siswanya ya. Nah, itu hampir 10 ribu. Jadi kalau di Indonesia, kalau pendidikan umum kan ada. Nah, pendidikan agama itu kan dari Departemen Agama. Kalau dari pendidikan umum kan dari Departemen apa sekarang ini? Dulu Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang ini udah ganti nama bolak-balik, saya juga lupa. Tapi ada aturannya. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang pendidikan, itu nanti nasibnya siswa itu bagaimana Pak Paul? Ya. Secara psikologis, 10.000 orang yang sekolah di situ dari tingkat dasar sampai tingkat atas, bahkan yang sampai mahasiswa, mahasiswanya ada loh. Psikologis itu akan terganggu Pak Paul. Mereka akan terganggu, mentalnya pasti rusak. Ya. Dimana ketika kita masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan, di situ kita merasa bahwa kita akan mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi lembaga pendidikan yang akan kita tuju ini dikuyo-kuyo Pak Paul sampai hancur oleh negara gitu. Bagaimana nasib mereka ini sekarang ini secara psikologis nanti? Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau bicara soal kurikulum, saya juga heran, negara ini kalau di pendidikan itu ada yang namanya standar mutu kurikulum dari Dikti ya, atau dari mungkin Departemen Pendidikan. Itu kan bisa diperiksa Pak. Nah, setiap beberapa tahun sekali itu sekolah itu kan diakreditasi Pak Paul gitu.
Saya kira lembaga pendidikan agama juga sama. STT aja diakreditasi Pak Paul gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan. Kalau misalkan ada kurikulum atau tata laksana operasionalnya suatu lembaga pendidikan dari dasar sampai universitas menyalahi, itu pasti akan langsung ketahuan Pak Paul. Karena kalau dari akreditasi diperiksa ada sesuatu yang menyimpang, itu pasti akan ketahuan. Dan misalkan akreditasi turun, itu nanti dia akan bermasalah ketika nanti menerbitkan ijazah, ya. Misalkan menerbitkan ijazah, nanti bagaimana status ijazahnya ini, kan gitu kan? Apakah dia boleh, terus berapa mahasiswanya, itu semua mesti diteliti Pak Paul. Kurikulumnya juga sama gitu. Nah yang kedua, ini multiplier efeknya ada, kalau kita lihat. Yang bekerja di Al Zaitun itu berapa orang Pak? Dari mulai tukang masak, tukang bersih-bersih, security, tukang cuci, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lainnya. Saya kira itu total dari satu tempat itu aja bisa puluhan ribu Pak Paul hidup dari sana. Nah itu. Terus yang kedua, yang bekerja di situ sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen, itu nanti seperti apa kalau itu dibubarkan? Apakah mereka akan dilepaskan begitu saja jadi pengangguran? Negara hati-hati loh ketika mau mengambil tindakan-tindakan begini yang menyangkut lembaga pendidikan. Nggak bisa emosional, ini menyangkut nasib banyak orang dan nasib suatu generasi, Pak, depannya gitu. Pendidikan ini gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, kalau misalkan kita nggak masuk ke dalam masalah ajaran agama ya, karena itu bukan ranahnya kita gitu ya. Walaupun ada yang menyimpang ya, kalau menurut saya satu lembaga pendidikan, misalkan kurikulumnya salah, dibina Pak, diperbaiki, nanti kan dibicarakan itu dengan pimpinan universitas atau pimpinan sekolah tinggi atau pimpinan SMU atau pimpinan SD atau kalau ini pesantren lah ya pendidikan Islam itu pasti akan ada ininya, ada evaluasinya, itu bisa dibicarakan. Nggak mungkin Pak suatu lembaga pendidikan itu harus hancur gara-gara pimpinannya ditangkap gitu. Itu apa ya, halo efeknya terhadap mental generasi yang sedang mengambil pendidikan di sana itu akan buruk sekali Pak Paul. Itu bukan solusi. Katakanlah itu mau mengambil alih lembaga tersebut, tapi itu bukan solusi. Ini sangat berbahaya. Nah kedua, kalau bicara dogma ya, mungkin saya lihat kemarin saya nonton sempat dari TV One ya. Banyak kan yang mengajar dari sana, di sana itu dari IAIN Syarif Hidayatullah. Tahu saya itu kalau di Jakarta itu lembaga pendidikan, salah satu lembaga pendidikan agama yang terbaik. Bagaimana bisa doktrinnya menyimpang gitu Pak Paul gitu. Nah itu jadi banyak hal di sini yang apa ya, yang harus diperhatikan juga. Pemerintah juga harus siap. Ini lembaga atau pesantren ini sudah punya banyak alumni Pak gitu. Alumninya sudah ada di mana-mana. Mereka itu sudah banyak yang jadi orang juga istilahnya yang sukses gitu. Bagaimana ya suatu perguruan ataupun lembaga pendidikan itu jadi jelek, itu akan merusak citra alumninya juga di masyarakat gitu. Akan mempersulit mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Efeknya akan sampai ke sana. Jadi sebenarnya tidak gampang loh. Jangan gara-gara memang suatu pemikiran, katakanlah kalau saya sih nggak tahu dogma ya, dia bukan masuk di wilayah itu. Suatu pemikiran pembaharuan dari pendidikan yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu menjadi alasan untuk menghancurkan Panji Gumilang maupun lembaga pendidikannya. Nah ini kita harus lihatlah ininya, dampak ke depannya gitu. Tapi saya lihat juga pemerintah mulai berhati-hati Pak. Jadi nggak emosional. Kenapa? Masih mempertimbangkan untuk membubarkan Al Zaitun. Kenapa? Ya itu tadi. Masalah yang saya bilang tadi, kalau masalah politis mereka nggak peduli Pak. Tapi ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa ini loh Pak pendidikannya. Nah, jadi sebetulnya ya itulah mirisnya kita ya. Kalau misalkan dalam sisi menyanyikan lagu apa itu Veni Shalom Aleichem itu, saya kira itu lagu rakyat biasa Pak, sama dengan di sini kalau kita nyanyi lagu-lagu Batak di Kedai Tua misalnya gitu. Itu lagu biasa, bukan lagu ibadah gitu.
Bukan, Itu masalah gitu Pak Paul. bukan. Hmm. Gimana Pak Paul? Shalom Aleihim itu bukan lagu ibadah, itu lagu-lagu kayak itu ya, sama saja kayak po ame-ame belalang kupu-kupu, nah kayak gitu sama itu loh. Sama. Iya. Itu nyanyian lagu rakyat yang tiap hari dinyanyikan. Iya, nah orang nyanyi lagu itu, lagu rakyat, folk song lah istilahnya, itu dianggap sebagai ini ya, dukungan terhadap Israel. Nah ini yang mencerminkan betapa rasisnya bangsa ini dan diskriminatifnya Pak Paul gitu, terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sih setuju dengan pendapat Pak Gajah Mada tadi, yang rasis-rasis terhadap Israel saya nggak akan coblos Pak dalam pemilu nanti yang akan datang. Karena itu menurut saya nggak cocok dengan harkat kemanusiaan, rasis dan diskriminatif itu. Udah nggak zaman, Paul gitu. Oke, itu aja Pak Paul kira-kira. Mungkin Luar yang lain mau biasa. menambahkan, silakan. Ya, Gregorius, lanjut.